ini saya akan merangkum film Jeepers Creepers 3, film yang dirilis tahun 2017 ini, menceritakan monster yang berbentuk manusia, pemakan manusia yang sangat sadis dan mengerikan. Oke, langsung saja. Di awal film ini memperlihatkan sebuah senjata berjenis shuriken melaju kencang mengejar pria yang sedang menyelamatkan nyawanya sampai minta tolong kepada mobil yang sedang melintas. Tiba-tiba sesosok makhluk aneh bersayap menerkam pria tersebut, langsung dibawanya terbang. Seketika itu, sebuah parang jatuh dan menancap di cap mobil, dan diikuti oleh tangan Jeepers Creepers yang terpotong. "23 tahun kemudian, beberapa polisi menemukan sebuah mobil truk tua yang terparkir di sudut kota, dan ditemukannya beberapa bungkus ternyata adalah mayat-mayat manusia yang dicurigai sebagai korban pembantaian. Namun, secara mengejutkan, tiba-tiba rangkaian jeruji besi tajam keluar dan menghujam salah satu tangan kepolisian tersebut. Tak lama kemudian, rombongan sheriff berdatangan ke sana dan menyaksikan kejadian tersebut. Di sisi lain, Depo Tilang dan seorang supir menceritakan tentang keanehan truk yang didereknya tersebut. Dan benar saja, secara tiba-tiba, Jeepers Creepers mendarat di bagian belakang truk dan melepaskan seling besi pengikat mobil tersebut dan memotongnya. Selang berapa menit kemudian, truk itu kembali dan menerkam Frank, sedangkan Lang hanya bisa diam tanpa kata karena ketakutan. Kemudian keesokan harinya, Galen terlihat sedang didatangi arwah anaknya yang bernama Kenny, yang mati akibat ulah Jeepers Creepers. Kenny memberitahunya bahwa Jeepers Creepers akan bangkit kembali untuk mengambil sebagian jasadnya, yang terkubur tepat di mana dia berdiri. Saat itu bahkan makhluk tersebut akan membunuh siapa saja yang ada di sana, termasuk saudara perempuannya yang bernama Edison. Sementara itu, Tastegos merekrut Davis untuk bergabung dengan tim pemburu hantu untuk memburu Jeepers Creepers, di mana anggota tim tersebut adalah terdiri dari korban Jeepers Creepers sebelumnya. Mereka nampak mempersiapkan segalanya, termasuk senjata api yang besar untuk digunakan memburu Jeepers Creepers. Sedangkan di sisi lain, sekelompok anak muda sedang ngabolang di sebuah ladang dan dikejutkan oleh truk yang terdampar di sebuah ladang tersebut. Karena penasaran dengan mobil tersebut, mereka pun menghampirinya. Namun, apa yang mereka lihat justru menjauhinya karena ketakutan. Naas, usaha mereka gagal total ketika mereka hendak melarikan diri. Sebuah tombak pun tertancap di kaki salah satu dari mereka, yaitu yang bernama Creek. Alhasil mereka pun berbalik arah untuk menolongnya. Secara mengejutkan, mereka kaget dengan melihat Jeepers Creepers yang berdiri tepat di atas truk tersebut. Sontak membuat mereka lari ketakutan tanpa menghiraukan Creek yang sedang kesakitan. Namun kemalangan lebih dulu menimpa mereka. Ketika mereka berlari, tiba-tiba sebuah tombak menghantam mereka sehingga mereka mati terpanggang. Kejadian tersebut menyisakan satu orang, yaitu Creek, yang memilih kabur untuk mencari aman meskipun dia tak luput dari serangan Jeepers Creepers. Di sisi lain, Galen menyuruh cucunya Edison untuk berlindung di tempat saudaranya. Namun Edison keberatan ketika dia harus meninggalkan kuda-kuda kesayangannya, apalagi stok pakan yang sudah mulai habis. Temannya Edison, yaitu bernama Budi, sangat peduli dengan kondisi keuangan Edison dan neneknya saat ini.
Dengan senang hati, Budi menemani Edison, memberinya makan kuda-kudanya. Disinilah aura kebuayaan Budi meronta-ronta. Sementara itu, kembali Galen didatangi arwah anaknya, Kenny, untuk membuktikan apa yang dikubur Kenny waktu itu. Faktanya, sesuatu yang dibungkus kain itu adalah potongan tangan Zipker Creeper yang ditemukan Kenny beberapa jam sebelum kematiannya dulu. Anehnya, ketika tangan itu disentuh, tiba-tiba mencengkeram keras tangan Galen hingga dia tidak sadarkan diri dan terbawa ke alam lain, yaitu alam goib. Alhasil, Galen mengetahui seluk-beluk Zipker Creeper tersebut. Kekuatan mistik yang ditimbulkan membuat kuda-kudanya berisik. Hal sama pun dirasakan Budi dan Edison ketika mereka sedang mengantarkan jerami ke perkebunan lainnya. Namun anehnya suasana sepi tak seperti biasanya. Terlihat pemilik rumah tengah bersembunyi di bawah mobil dan menyuruh Budi waspada akan sebuah ancaman. Ketika Budi kembali ke dalam mobil, maksudnya untuk mencari bantuan, namun tanpa diduga truk yang ditumpangi mereka tiba-tiba rusak dan akhirnya Creeper pun datang melempar seseorang ke mobil yang mereka tumpangi. Beberapa saat kemudian, Creepers mengetahui adanya orang di mobil tersebut dan mencengkram Edison lalu dibawanya terbang. Di sisi lain, Tastego bersama Sersan Davis mengunjungi Galen di rumahnya. Di sana mereka dijelaskan tentang bangkitnya Zipker Creeper. He found it the night before he died. And that was why he was so angry. What he did. It's under there. Ketika Tastego menyentuh tangan itu, tiba-tiba mengalami hal serupa seperti halnya yang dialami Galen. Diceritakan di tempat lain di mana Edison bersama seseorang di dalam sebuah mobil ternyata adalah temannya sendiri yang bernama Craig. Mereka baru menyadari bahwa ada mayat-mayat di dalam mobil tersebut. Mereka pun berusaha mencari cara untuk kabur, namun naasnya Craig harus tewas oleh jebakan yang terpasang di dalam mobil tersebut. Sementara itu, Tastego bergegas pergi bersama pasukan pemburu hantunya meninjau lokasi keberadaan makhluk tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan Zipker Creeper di mana dia sedang memacu kencang truknya. Tetapi ketika mereka berusaha menembak lapisan mobil tersebut, malah terpental dari peluru yang ditembakinya dan menewaskan Michael dan bersama supirnya. Mikey! Don't shoot at the goddamn fucker! Tak cukup di situ, beberapa bom berjatuhan hingga truk Tastego terjebak dan terpental langsung mendarat di perkebunan. Sersan Davis pun keluar dan menembaki Creeper tersebut, namun hanya memancing kemarahannya saja. Dan tiba-tiba Tastego mengalihkan perhatiannya, kemudian Creepers melompat ke udara. Lalu tembakan bertubi-tubi mengenai tubuh Creep tersebut, namun tidak membuatnya mati.
Dan justru Tastegoslah yang harus tewas dengan kampak yang tertancap di kepalanya. Malam itu, Kripps menemukan bahwa ternyata Edison masih hidup, tetapi bermaksud untuk membunuhnya. Kripps malah termakan jebakannya sendiri. Situasi tersebut dimanfaatkan Edison untuk melarikan diri. Namun Kripps kembali bangkit dan menyerang walaupun berkali-kali gagal. Lalu mencoba untuk terakhir kalinya, tapi harus digagalkan oleh sebuah truk tronton yang menghantamnya. Di sisi lain, Edison yang melarikan diri bersembunyi di rerumputan sebelum ditemukannya oleh Buddy dan Galen. Dan pada malam itu juga, Kripps yang kembali utuh langsung mendatangi rumah Galen untuk mencari dan mengambil sepotong tangannya yang hilang. Namun apa yang terjadi, seseorang telah mendahulinya, dan lebih menyakitkan adalah tulisannya yang berkata, "Aku sudah mengetahui jati dirimu, Kripps." Hingga membuat Kripps sedih. Bahkan burung gagak pun berjatuhan karena tak tahan mendengar jeritannya. Keesokan harinya, Buddy kembali mendatangi rumahnya, dan tragedi 17 tahun pun ke atas. Anjing kolor. Lalu tiba-tiba bus sekolah pun datang untuk menjemputnya, dan mereka pun kembali terpisah. 23 tahun kemudian, terlihat seseorang sedang membaca surat terbuka yang dia tulis di sebuah komputer, yang berisi surat tersebut untuk mengajak orang-orang untuk melawan Kripps ketika kembali dan bersumpah untuk balas dendam atas kematian saudaranya. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih. Ulah hilap, subscribe, like, jeung loncengna. Hatur nuhun. Joget itu. Joget. Joget. Anjing.